Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, anak-anak ibu semuanya. Salah satu satu, satu dua, satu tiga. Nah ibu semuanya, apa kabar kalian semuanya pada hari ini? Ibu berharap kalian semuanya akan tetap berada dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan Bu Guru juga tetap berharap kalian semuanya tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Baik anak ibu semuanya, pada kesempatan hari ini kita masih mempelajari di tema 4, yaitu tema keluargaku. Nah, untuk kesempatan hari ini kita akan yaitu pembelajaran matematika. Ya, kita belajar matematika seperti biasa ketika bertemu dengan guru itu kita belajar matematika. Matematikanya tentang apa? Yaitu tentang pengukuran panjang dengan satuan tidak baku. Karena ibu semuanya bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu memiliki ukuran. Ya, ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, untuk mengetahui ukurannya berapa, kita harus mengukur. Untuk mengukur, kita bisa menggunakan banyak benda yang bisa kita gunakan untuk mengukur panjang benda tersebut. Nah, salah satunya yang bisa kita gunakan adalah anggota tubuh. Anggota tubuh kita yang Allah berikan pada kita bisa gunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Pasti nanti hasil ukurannya akan berbeda karena ukuran badan kita pun berbeda. Makanya disebut dengan pengukuran panjang dengan satuan tidak baku. Artinya apa? Tidak sama. Kalau yang ukuran panjang yang baku apa? Ukuran panjang yang baku ya pakai penggaris, pakai meteran ya. Tapi kalau kita menggunakan anggota tubuh yang kita miliki, yang Allah berikan, pasti hasilnya akan berbeda-beda. Pengukuran antara anak-anak ibu dengan pengukuran bu guru pasti akan berbeda. Pengukuran anak ibu dengan kakak misalnya ya, pasti berbeda. Dengan ayah dengan bunda pasti berbeda. Karena apa? Karena ukuran dari anggota tubuh kita panjangnya, ukurannya berbeda-beda. Nah, anak ibu semuanya seperti biasanya, setiap kita melakukan pembelajaran, Bu Guru punya tujuan. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini, Ibu berharap kalian semuanya setelah mendengarkan nanti penjelasan dari Bu Guru, kalian akan dapat menentukan panjang benda dengan satuan tidak baku. Antara lain apa? Ada jengkal, ya ini jengkal namanya. Kemudian ada lengan. Kalau lengan itu berarti dari sini sampai sini, nanti ada gambarnya ya. Itu satu lengan namanya. Kemudian ada hasta. Hasta berarti cuma dari siku sampai ke ujung tengah. Tadi kalau jengkal berarti dari ujung ibu jari sampai dengan ujung jari kelingking yang direntangkan. Ini namanya satu jengkal. Satu jengkal. Kalau satu hasta berarti dari ujung jari tengah sampai ke siku. Kemudian kalau lengan berarti sampai ke ujung sini di rentangkan. Kemudian ada lagi depa. Depa berarti dua lengan kanan kiri direntangkan. Ya, ketemu jadi dari ujung jari tengah tangan kanan sampai ke ujung jari tengah tangan kiri. Itu namanya depa. Kemudian kita bisa pakai langkah kaki. Kita bisa gunakan untuk mengukur panjang atau lebar suatu benda. Kemudian menggunakan telapak kakinya ya, ini telapak tangan yang guru maksud telapak kakinya untuk mengukur panjang suatu benda bisa juga. Bisa juga menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita, misalnya dengan menggunakan tongkat, menggunakan pensil, menggunakan korek api, batang korek api, atau bisa juga dengan menggunakan cotton bud. Banyak benda yang bisa kita gunakan untuk mengukur benda yang lainnya ya. Tapi tadi Bu Guru sampaikan bahwa itu ukurannya pasti tidak akan sama karena ukuran dari setiap benda yang kita pakai untuk mengukur berbeda. Nah, itu tujuan yang pertama Bu Guru harapkan kalian dapat mengukur ya, dapat menentukan panjangnya berapa sih gitu. Panjang benda itu berapa gitu. Tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, Bu Guru berharap kalian bisa setelah kalian melihat contoh, kalian bisa melakukan pengukuran. Mengukur suatu benda dengan menggunakan satuan tidak baku, dengan menggunakan alat bantu benda-benda yang ada di sekitar kita ataupun anggota tubuh kita tadi.
ya untuk melakukan ukuran tidak baku. Baik, anak ibu semuanya, itu tadi tujuan yang Bu Guru inginkan supaya kalian bisa capai setelah kalian melakukan pembelajaran. Setiap kita mau melakukan kegiatan pembelajaran, agar tadi yang tujuan guru inginkan dan dicapai bisa tercapai dengan baik, Allah lancarkan, maka kita harus awali kegiatan kita dengan berdoa. Berdoa sebelum belajar agar Allah berikan ilmu yang banyak, Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Silakan anak ibu semuanya ambil sikap sempurna, angkat kedua tangan, tundukkan kepala. Kita berdoa bersama-sama. Doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak ibu semuanya yang sudah berdoa. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan dan diijabah oleh Allah sehingga menambah ilmu kita, menambah kecerdasan kita, bermanfaat untuk kita ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita lanjut. Tadi yang guruku sampaikan. Nah, tadi yang guruku sampaikan, alat ukur panjang tidak baku. Apa yang bisa kita gunakan untuk mengukur benda, mengukur panjang suatu benda dengan kesatuan tidak baku. Alat ukur tidak baku. Contohnya apa? Ya, ini namanya jengkal. Tadi guruku sampaikan jengkal itu panjangnya adalah cara mengukurnya adalah dengan direntangkan. Telapak tangan kita direntangkan. Mengukurnya dari ujung ibu jari sampai ke ujung jari kelingking. Direntangkan, bukan ditutup, tapi direntangkan. Sampai selebar-lebarnya, sampai terasa sudah tidak bisa dilebarkan lagi. Ya, ini namanya satu jengkal. Jengkal guruku sama jengkal kalian pasti berbeda. Jengkal guruku pasti lebih panjang. Karena apa? Karena ukuran tangan guruku lebih besar dari tangan kalian. Oke, selain jengkal ada apa lagi? Ya. Selain jengkal, ini mana ya? Ya, ini namanya hasta yang tadi guru disampaikan. Hasta dari siku sampai ke ujung jari tengah. Ya, sampai ujung jari tengah ini namanya satu hasta. Ini bisa kita gunakan untuk mengukur lebar pintu misalnya atau lebar papan tulis dengan hasta. Kemudian ada lagi setelah hasta yaitu ini namanya lengan. Jadi dari bahu ya, dari bahu sampai ke ujung jari tengah ya, ujung jari tengah. Ini namanya ukuran lengan. Ini untuk mengukur panjang suatu benda juga. Apalagi selain lengan? Nah, kedua tangan yang direntangkan selebar-lebarnya ya. Ini namanya depa. Ya, jadi ukurannya seberapa? Mulai dari ujung jari tengah tangan kanan sampai dengan ujung jari tengah tangan kiri. Nah, itu tadi dari menggunakan tangan semua. Sekarang kita menggunakan kaki. Bisa juga kaki digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Misalnya menggunakan telapak kaki ya. Ada berapa telapak kaki nih? Panjang teras sudah berapa telapak kaki? Kemudian selain telapak kaki ada juga langkah. Langkah berarti lebih lebar ya. Lebih lebar. Lebar lapangan berapa langkah kaki ya? Gitu. Nah, ini jadi anggota tubuh yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengukuran panjang suatu benda. Kemudian bisa juga menggunakan benda di sekitar kita, contohnya batang korek kaki. Ada lagi pensil. Aduh, maaf tertutup ya, pensilnya tertutupan sama gambar buruk di sini. Oke, jadi masih ada lagi bisa dipakai, misalnya katambat, misalnya tongkat, atau kan segala macamnya yang ada di sekitar kita bisa kita gunakan. Tapi tadi ingat bahwa hasil dari pengukuran panjang tersebut pasti akan berbeda-beda karena alat ukurnya tidak sama. Maka disebut dengan
ukuran panjang tidak baku. Oke, lanjut ya. Semakin penasaran kan? Bagaimana cara mengukurnya? Nah, nanti kalian bisa lakukan mengukur di rumah ya. Apapun yang bisa kalian ukur, meja, kursi, lemari, kemudian pintu, tempat tidur, kalian bisa ukur nanti. Kemudian yang menggunakan kaki, menggunakan langkah, kalian bisa mengukur lebar kamar, panjang teras. Nah, kalian bisa lakukan nanti. Panjang pagar, kalian bisa lakukan ya. Nanti minta dibimbing sama ayah bunda di rumah, atau sama suster, atau sama kakak, sama tante, siapapun yang bisa dampingin kalian belajar. Nanti kalian bisa lakukan bersama-sama, tetap dibimbing. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini Bu Guru punya gambar ikat pinggang atau gesper. Di atasnya ada gambar apa namanya itu? Ya, ukurannya apa namanya? Jengkal. Pintar sekali. Jadi, kita bisa mengukur panjang suatu benda, panjang tali pinggang, panjang gesper, kita bisa menggunakan jengkal. Tadi jengkal ya, dari ujung ibu jari sampai ujung jari kelingking yang direntangkan. Tangannya direntangkan, telapak tangannya direntangkan, seperti pada gambar. Sekarang kita hitung, ada berapa panjang gesper tersebut, ada berapa jengkal panjang gesper tersebut. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi panjang gesper atau panjang ikat pinggang sama dengan 10 jengkal. Ya, sama dengan 10 jengkal. Ini kalau misalnya orang yang berbeda yang mengukur, pasti akan berbeda. Bisa jumlahnya bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit. Menggunakan jengkal. Sekarang menggunakan apa? Kita lihat lagi. Ini namanya menggunakan langkah. Panjang bangku. Panjang bangku ini kira-kira ada berapa langkah kaki? Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Panjang bangku ada 8 langkah kaki. Ingat, kalau semua yang melangkah, setiap orang pasti akan berbeda karena langkah kakinya berbeda-beda. Selain langkah kaki, tadi sudah jengkal, sudah langkah, ada apa lagi ya? Kita lihat lagi. Lanjut. Ya, langkah kaki lagi ya. Jarak antara dua pohon. Ada berapa langkah kaki? Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jarak antara dua pohon ada 7 langkah kaki. Oke ya, sudah mulai paham ya. Tadi pertama menggunakan jengkal, kemudian menggunakan langkah kaki. Ini menggunakan langkah kaki kembali ya. Nanti kalian bisa lakukan yang menggunakan tadi, menggunakan depan, atau menggunakan lengan, atau menggunakan hasta, yang menggunakan kakinya, telapak kaki. Berapa telapak kaki gitu ya ininya. Kalau telapak kaki berarti selalu ketemu ininya, terus gitu. Oke, sekarang lanjut lagi. Ada apa lagi ya? Penasaran? Oke. Apa ya? Buku. Ternyata kita bisa mengukur buku dengan menggunakan benda yang ada di sekitar kita yang tadi guru sampaikan. Pada gambar ini kita menggunakan
batang korek api. Ya, silakan Ibu lihat. Menggunakan batang korek api. Panjang buku ada berapa batang korek api? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi panjang buku ada 5 batang korek api. Bisa ya Ibu semuanya? Siap untuk melakukan pengukuran dengan alat ukur tidak baku di rumah? Silahkan nanti kalian ukur. Ya, tugas kalian nanti adalah mengukur benda-benda yang ada di sekitar kalian, di rumah kalian, dibantu, dibimbing oleh ayah bunda atau oleh kakak atau kantor atau siapapun yang biasa akan membantu kalian, mendampingi kalian melakukan pengukuran suatu benda dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Menggunakan apa Bu Rufi? Apa saja yang ada di sekeliling kalian. Boleh nggak pakai bambu kecil, sumpit misalnya? Boleh nggak pakai sumpit? Boleh. Boleh nggak menggunakan sendok? Boleh. Pakai garpu? Boleh. Pakai gunting? Boleh. Gunting kuku dipakai untuk mengukur panjang? Boleh. Jadi apapun benda yang ada di sekitar kita bisa kita gunakan untuk melakukan pengukuran panjang suatu benda dengan yang disebut adalah menggunakan benda konkret, menggunakan alat ukur tidak baku. Oke. Nah, sekarang di sini anak-anak Ibu silakan dilihat. Ada papan, jagalah kebersihan, ya. Papan atau apa namanya ya, kertas lah atau banner atau apa itu ininya, tapi di situ ada panjangnya berapa itu. Panjangnya menggunakan lengan kanan kiri. Ini namanya apa tadi anak Ibu semua yang seperti ini, yang kedua lengan direntangkan namanya apa? Depa, pintar sekali. Nah, ternyata panjang dari papan pengumuman ini adalah 1 depa. Mengukurnya tadi dari ujung jari tengah tangan kanan sampai ujung jari tengah tangan kiri. Kedua tangannya direntangkan selebar-lebarnya. Kalian bisa mengukur di rumah panjang tembok misalnya, lebar tembok di kamar misalnya, ya. Kalian bisa lakukan pengukuran menggunakan depa. Apapun bisa diukur dengan alat ukur tidak baku, disesuaikan ya, disesuaikan. Kalau bendanya lebar bisa menggunakan depa. Bendanya kecil seperti buku bisa menggunakan tadi korek api atau menggunakan pensil atau cotton bud, bisa juga pakai jempol. Baik, anak ibu semuanya, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan hari ini sudah selesai. Apabila anak ibu belum begitu paham, silahkan diputar lagi videonya, diputar lagi, ditonton lagi ya. Masih belum paham, tanya sama ayah sama bunda. Insya Allah kalian akan bisa semuanya. Mari anak ibu semuanya, kita tutup pembelajaran pada kesempatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak ibu, terima kasih untuk anak ibu semuanya yang tetap semangat, yang tetap setia mengikuti pembelajaran Bu Guru pada hari-hari pembelajaran ini. Walaupun kita belajarnya masih jarak jauh, tidak pernah bertemu langsung, tapi tetap kita harus belajar supaya ilmu kita akan bertambah. Salam buat ayah, buat bunda, salam buat tante, buat om yang akan mendampingi kalian, kakek, nenek, ya, eyang, semuanya siapapun yang mendampingi kalian. Salam, terima kasih banyak. Mudah-mudahan selalu sehat. Ayah bunda selalu sehat, eyang selalu sehat, semua anggota keluarga kita selalu sehat, sehingga kita bisa tetap mengikuti pembelajaran pada esok harinya. Baik, terima kasih banyak anak ibu semuanya. Bu Guru pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.